Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 140. Akil dengan cepat turun dari ranjang, memungut baju yang berserakan di lantai, dan memakainya sebelum membukakan pintu. Jantungnya berdebar saking kagetnya karena tersentak dari tidur. Belum sampai 10 menit, Akil terpejam. Umi, mata Akil membelalak saat melihat sang ibu berdiri di depan pintu. Kenapa kayak kaget gitu? Abang sendiri yang minta Umi bawain sarapan ke sini. Sekalian Umi antar Sevim ke sekolah. Akil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ia baru mengingat itu. Akil memang memintanya karena belakangan ini kondisi pencernaannya sensitif dan tidak bisa makan masakan orang lain. Tadi malam ia mengirimkan pesan pada ibunya. Akil pun tidak tahu jika pagi ini akan terjadi hal bersejarah itu. Ia bingung antara menyuruh ibunya masuk atau pulang. Jika diajak masuk, tidak mungkin karena Fiona masih tertidur dan juga keadaan kamar yang sangat berantakan. Dan jika Akil meminta ibunya langsung pulang, jelas saja itu tidak sopan, apalagi sudah dibawakan sarapan ke sini. Malah ngelamun lagi. Alika memberikan tas berisi makanan pada sang anak. Umi gak bisa lama-lama soalnya nemenin Zai beli oleh-oleh sebelum pulang. Akil bernapas lega karena tanpa mengatakan apapun pada ibunya langsung memutuskan untuk pulang. Makasih ya Mi. Maaf, harusnya abang gak minta Umi untuk bawain makanan ke sini. Udah, gak usah dipikirin. Sana masuk lagi temenin Fiona. Umi pulang dulu. Akil tetap berdiri di sana sampai Alika tidak terlihat lagi. Tidak bisa membayangkan jika ibunya itu masuk ke dalam kamar ini. Akil akan sangat malu. Pengantin baru manapun pasti akan merasa malu jika ketahuan sudah melakukannya. Sayang, siapa yang datang? Akil tersentak saat mendengar suara Fiona. Ia dengan cepat menutup pintu dan masuk ke dalam, menaruh makanan itu di atas meja. Umi datang bawain sarapan. Terus, Umi kemana sekarang? Kenapa nggak bangunin aku pas Umi datang? Umi udah pulang. Aku lupa kalau tadi malam aku minta Umi datang buat bawain sarapan. Di sini juga bisa pesan sarapan kan? Akil mengangguk. Iya, tapi perut aku agak sedikit bermasalah. Kita ke dokter ya. Wajah Fiona terlihat cemas. Bukan masalah besar, cuman emang lagi gak bisa makan masakan orang lain. Jelasnya. Fiona merasa malu karena tidak tahu hal penting itu. Jika Akil tidak bisa memakan masakan orang lain, berarti masakan Fiona pun termasuk. Meski tidak jago memasak, namun ia banyak belajar. Walaupun sekarang baru bisa memasak makanan sederhana saja, namun setidaknya rasanya tidak terlalu buruk. Berarti kamu gak bisa makan masakan aku? Tanya Fiona. Enggak juga, aku cuma gak bisa makan yang dibuat orang lain. Kamu kan bukan orang lain. Kamu istri aku. Fiona tersipu mendengar perkataan Akil. Meski Akil juga tidak tahu apa masakan Fiona nanti cocok dengan perutnya atau tidak. Tapi untuk saat ini setidaknya ia tidak membuat Fiona sedih. Ya udah, kamu mandi duluan. Aku masih ngantuk. Fiona menarik selimut menutupi kepalanya. Akil langsung beranjak ke kamar mandi. Saat mendengar pintu kamar mandi tertutup, Fiona membuka kembali selimut di bagian kepalanya. Ia tidak benar-benar mengantuk.
Ternyata banyak yang belum gue tahu. Nanti harus banyak ngobrol lagi sama Umi. Masa iya istri nggak tahu soal suaminya sendiri? Fiona menghembuskan nafas kasar. Sungguh tidak disangka bisa bertemu dengan Aira. Sepertinya takdir memang ingin membuat Aira tersiksa. Meski Aira tidak lagi berulah, namun Fiona dengan sengaja membuat Aira kepanasan melihat kemesraan antara Fiona dan Akil. Sok cantik sih pakai nolak segala. Akhirnya nyesel sendiri kan lo. Tapi ada bagusnya juga nolak. Kalau enggak mungkin sekarang gue nggak bakalan ada di posisi ini. Fiona diam-diam menatap Aira yang duduk tidak jauh dari tempatnya dan Akil. Akil duduk membelakangi, membuatnya tidak bisa mengetahui jika Aira juga ada di sana. Berbeda dengan Aira yang tahu jika Akil adalah lelaki yang pernah ditolak olehnya. Akil malah tidak tahu sosok wanita yang pernah menolaknya itu. Sebenarnya tidak ada gunanya Akil untuk tahu hal yang sudah menjadi masa lalu. Es krimnya kebulu meleleh. Akil menegur istrinya itu. Habisnya kamu sih. Dahi Akil berkerut. Emang aku kenapa? Kamu selalu menghadirkan kehangatan sampai es krim aja meleleh. Apalagi aku, ucapnya dengan terkekeh, lalu menyuapkan es krim itu. Akil geleng-geleng kepala lalu mengangkat tangannya, mengusap sisa es krim yang ada di sudut bibir Fiona menggunakan ibu jarinya. Aira yang melihat itu jelas saja terbakar. Ia bahkan langsung pergi karena tidak kuasa melihat kemesraan pengantin baru ini. Fiona tersenyum puas. Ia bisa menebak jika Aira memang masih ada keinginan untuk memiliki Akil. Namun sampai kapanpun Fiona tidak akan membiarkan wanita manapun mendekati suaminya. Apalagi sampai berani merebut. Kenapa nggak pakai itu aja? Fiona menunjuk bibir Akil. Coba lihat kita di mana. Fiona mengedarkan pandangannya. Aku kira cuma kita berdua doang yang ada di sini. Akil tersenyum menanggapi. Jangan minta es krim lagi ya. Ini udah yang kedua. Nanti kamu flu lagi. Fiona mengerucutkan bibirnya kesal. Meski dalam hati ia jelas sangat senang karena suaminya begitu perhatian meski pada hal kecil sekalipun. Aku bukan anak kecil tahu. Masa makan es krim 2 aja bisa bikin flu? Bisa aja makan es krim 2 habis itu hujan-hujanan pasti pulang ke rumah langsung flu. Fiona memukul gemas lengan suaminya itu. Beda cerita kalau itu. Melihat Akil bisa lebih santai dan tidak terlalu gugup seperti sebelumnya, jelas membuat Fiona sangat senang. Ia pikir akan sulit untuk melakukannya, namun ternyata tidak, karena memang Akil juga ada keinginan untuk lebih mendekatkan diri pada istrinya. Sesuatu yang baik memang harus segera dimulai dan jangan ditunda-tunda. Membayangkan jika setiap hari pembicaraan mereka kaku dan monoton, jelas akan membosankan. Beruntung karena Akil mulai mudah untuk kompromi dengan dirinya sendiri dan sekarang bisa mengobrol dengan nyaman bersama sang istri meski belum seterbuka seperti pada keluarganya. Belum menampakkan sosok Akil yang sebenarnya seperti apa. Fiona belum tahu bagaimana jahilnya anak Ustadz Syafiq yang satu ini. Tapi meski begitu ia sangat penyayang. Namun soal emosional harus hati-hati. Bukan emosi yang membuatnya marah saja, tapi emosi dalam jiwa yang membuat Akil merasa dirinya tidak bisa apa-apa. Itu makanya Akil memang dibiasakan untuk tidak diperlakukan seolah-olah ia tidak bisa apa-apa. Meskipun dilarang, harus diberikan penjelasan yang detail.
Kenapa larangan itu diberikan padanya? Permisi, benar dengan Mas Akil, seorang pelayan datang sambil membawa bunga di tangannya. Iya, ini ada yang menitipkan kepada saya, katanya untuk Mas Akil. Pelayan itu menaruh bunga di meja sebelum pergi. Fiona menatap suaminya itu yang kini menggelengkan kepala. Akil saja tidak tahu siapa wanita itu. Baru diajak keluar sebentar aja udah digodain. Di depan mata aku lagi. Fiona berujar kesal. Kasih ke orang aja bunganya. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah komentar. Terima kasih telah subscribe. Semoga teman-teman semua dibalas kebaikannya oleh Allah, Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.